mengenai perawatan pasien dengan COVID-19 di Rumah Sakit Yowari, itu bermula dari temuan-temuan kasus positif. Temuannya dari mana? Itu biasanya kita lacak dari pasien-pasien yang bergejala dengan gejala-gejala infeksi saluran nafas, dia mengarah ke COVID, atau dia ada riwayat perjalanan, atau dia ada riwayat kontak dengan pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi COVID, atau dia pasien-pasien yang hidup di lingkungan dengan angka kejadian COVID cukup banyak. Biasanya selama ini dimulai dari pemeriksaan rapid oleh puskesmas atau dinas kesehatan. Ketika hasilnya rapid, kemudian dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan swab pemeriksaan PCR COVID-19. Kalau hasilnya positif, selama ini pasiennya kita arahkan untuk rawat inap. Kenapa dirawat inap? Karena kita harus screening dulu apakah pasien ini memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Dengan kemungkinan pasien-pasien dengan komorbid mempunyai kemungkinan mengalami perburukan atau perlambatan dalam clearance virus selama pengobatan. Jadi ketika pasiennya masuk rawat inap, kita akan lakukan pemeriksaan X-ray, pemeriksaan darah. Yang diperiksa itu gula untuk deteksi pasien ini DM atau tidak, periksa fungsi hati, fungsi ginjal untuk lihat ada gagal hati atau gagal ginjal atau tidak, atau marker-marker infeksi virus lainnya seperti HIV dan hepatitis. Selama perawatan, pasien akan mendapatkan obat-obatan terutama antivirus. Kemudian selama perawatan diawasi pengobatan antivirus ini berdampak efek samping tidak pada pasien yang membahayakan atau membuat tidak nyaman. Seperti contohnya pemberian kloroquine bersama azitromisin itu bisa memiliki efek samping prolongasi atau gangguan jantung yang bisa membahayakan pasien. Sehingga pemberian kloroquine di rumah sakit itu harus didahului dengan pemeriksaan EKG, lalu dilakukan pemeriksaan EKG lanjutan untuk melihat QTc-nya memanjang atau tidak. Kalau tidak, bisa dilanjut sampai selesai. Kalau memanjang berarti harus dihentikan. Kami biasa melakukan swab evaluasi 2 kali selama ini. Ketika pasien sudah 2 kali negatif swab evaluasi, pasien akan dinyatakan sembuh dan diperbolehkan rawat jalan. Tapi per tanggal 13 kemarin keluar keputusan Menteri Kesehatan mengenai tata laksana terbaru COVID-19 di Indonesia, di mana ada terminologi baru tentang definisi kasus, tentang kriteria rawat inap, kriteria kapan kasus dianggap selesai. Itu berdampak cukup besar terhadap tata laksana pasien, sehingga kami pun di sini mengikuti KMK tentang COVID tersebut sejak beberapa hari yang lalu, di mana mulai saat ini OTG yang tidak bergejala atau bergejala ringan kita tidak rawat inap, dibiarkan isolasi mandiri selama 10 hari dan tidak memerlukan swab evaluasi lagi. Gejala sedang bisa dirawat inap tapi tidak memerlukan swab evaluasi. Yang memerlukan swab evaluasi adalah pasien dengan gejala yang berat, itu pun swab evaluasinya cukup satu kali negatif, kemudian bisa dianggap pasien sembuh. Kriteria pemulangan pasien pun atau beres isolasi itu 10 hari, tidak seperti dulu. 10 hari pasien akan dianggap selesai masa karantina. Kalau dia bergejala itu dianggap 3 hari ditambah 10 hari setelah masa isolasi selesai. Kenapa saya mau bergabung dengan tim kesehatan di Kabupaten Jayapura atau Rumah Sakit Umum Yowari? Ceritanya awal mulanya itu saya dilantik menjadi seorang dokter umum pada bulan Februari tahun 2020. Saya lulusan FK Uncen. Setelah dilantik, saya mendaftarkan diri sebagai relawan untuk membantu memerangi COVID-19 di Kabupaten Jayapura. Sekarang saya membantu di ruang isolasi perawatan pasien COVID-19 di RSUD Yowari.
sudah 2 bulan. Saya bersama teman-teman dokter, teman saya Dr. Stanley sama-sama juga dari Uncen, kemudian teman-teman perawat lainnya. Untuk 1 bulan sebelum saya di Yowari, saya juga menjadi seorang relawan di salah satu hotel di Kabupaten Sentani sebagai pusat terpadu pelayanan dan perawatan pasien PDP dan pasien positif konfirmasi COVID-19. Selama saya merawat dari bulan April itu ada 29 pasien, pada bulan Mei 39, pada bulan Juni 19 pasien, dan sekarang pasien di bulan sampai terhitung tanggal 17 Juli ada 17 pasien. Jadi total semuanya ada 119 pasien. Selama saya bertugas membantu di Kabupaten Jayapura, kami difasilitasi satu hotel untuk kami tinggal untuk mengurangi kontak kami para petugas medis baik dokter maupun perawat dan penunjang yang lainnya untuk mengurangi kontak dengan keluarga di rumah. Untuk suka dan duka saat merawat pasien COVID di Rumah Sakit Yowari atau di Kabupaten Jayapura ini, yang pertama yang suka adalah perasaan suka yang saya rasa adalah saya langsung turut melawan COVID-19. Ada pengalaman baru semenjak saya dilantik. Perasaan dukanya ya saya jauh dari keluarga. Jadi sudah terhitung 3 bulan lebih saya jauh dari keluarga. Perasaan duka yang lainnya adalah di mana kami mengedukasi pasien dan edukasi keluarga, namun keluarga dan pasien kurang kooperatif untuk mengikuti anjuran daripada kami. Dan yang lebih mendukakan hati kami adalah beberapa teman kami tenaga medis harus juga ikut terinfeksi dan harus diisolasi karena COVID-19. Tantangan yang saya temukan saat menjadi relawan COVID di Kabupaten Jayapura RSUD Yowari, yaitu saya mulai belajar komunikasi, bangun komunikasi dengan teman sejawat, dengan perawat, dengan tenaga penunjang lainnya. Untuk masyarakat saya menyarankan gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Percayalah, COVID itu ada.